Oke, jadi berikutnya adalah Open Broadcaster Software atau OBS. Program ini gratis, bisa teman-teman download di obsproject.com. Nah, sama seperti Atom, OBS ini juga semacam video mixer. Namun, jika Atom adalah video mixer berupa konsol, OBS ini dia berupa software. Kelebihan video mixer berupa software, dia itu tidak hanya bisa difungsikan sebagai video switcher atau mixer, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai screen recorder atau media player. Nah, gampangannya itu kita sudah hanya bisa memindah-mindah tampilan kamera atau PC yang masuk ke video mixer kita, tetapi kita juga bisa menggunakan OBS ini untuk merekam layar dan memplay video. Dan bisa kita streamingkan juga ke online platform seperti YouTube. Ataupun kalau mau kita rekam secara langsung ke komputer juga bisa. Nah, kekurangan dari video mixer berupa software ini adalah dia rentan hang. Jika media yang mau kita tampilkan sudah terlalu banyak, dia bisa hang. Jadi, untuk menampilkan video di OBS ini, pastikan jangan terlalu banyak-banyak juga ya, sesuaikan dengan kemampuan komputer teman-teman. Oke, OBS ini memiliki berbagai macam fitur, namun yang aku jelaskan kali ini hanyalah garis besar penggunaan yang akan dipakai di multimedia kita. Jadi untuk fitur yang lain, kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya, sekreatif teman-teman. Nah, kalau kita lihat tadi di denah penggunaan, OBS ini dimanfaatkan untuk menyediakan channel kamera 1 dan kamera 2. Seperti yang sudah aku mention di awal video, kamera terhubung ke komputer dengan kabel HDMI yang terkoneksi ke USB video card. Nah, jika kamera sudah terhubung, teman-teman bisa langsung membuka OBS dan set dulu ke studio mode. Tujuannya adalah supaya kita bisa memanfaatkan secara maksimal dari fitur OBS ini. Nah, sekarang kita koneksikan USB video card tadi dengan menambahkannya di kolom source. Di kolom source ini di pojok kiri bawah ada tombol plus. Di sini ya, kita klik. Bisa teman-teman lihat, kita bisa menambahkan berbagai macam media di sini. Mulai dari screen capture atau video capture. Ini pada dasarnya perekam layar gitu. Terus ada juga media source. Ini kita bisa menambahkan video dan masih banyak lagi. Bisa teman-teman coba-coba sendiri. Namun yang kali ini kita pakai adalah video capture device yang bisa teman-teman pakai jika teman-teman menambahkan perangkat eksternal seperti kamera atau webcam ke dalam komputer. Nah, kita pilih USB video card kita. Nah, kemudian kita klik OK. Kalau nggak keluar seperti ini kameranya, bisa teman-teman lepas dan tancapin lagi HDMI-nya di USB video card. Nah, lalu kita kembali ke source kita klik source kita tadi, HDMI video kamera, dan kita klik deactivate dan activate. Jadi ini dimatikan dan dinyalakan lagi. Ya, semoga keluar. Kalau nggak keluar ya dicek USB video card-nya apakah dia rusak apa enggak gitu. Atau mungkin kabel HDMI-nya putus. Ya, bisa jadi. Nah, kemudian kalau sudah keluar seperti ini, kita transisikan di program. Oh ya, sebelumnya tak jelasin dulu, jadi jendela preview dan program inilah yang akan menjadi channel kamera 1 dan kamera 2 di Atom. Jadi di program ini kita klik kanan, full screen projector, dan pilih monitor HDMI. Dan pada preview juga lakukan hal yang sama, namun di full screen projector yang kita pilih ini HDMI yang nomor 2. Dan kita bisa lihat di Atom, di multiview kita sudah ada 2 channel tadi. Nah, sekarang kita akan mengatur monitor untuk menampilkan ayat. Yang kita atur hanyalah layar preview ya. Jadi tidak perlu ditransisikan ke program. Jadi biarkan yang di program ini tetap di tampilan kamera full apa adanya sebagai channel utama kita gitu. Oke, langsung aja kita tambahkan videonya. Untuk tampilan ayat ini videonya sudah aku persiapkan di komputer gereja ya, di data D. Ini aku tunjukin di mana. Jadi pertama kita tambahkan dahulu videonya di source kita. Seperti tadi kita klik plus, lalu kita pilih media source karena yang mau kita tambahkan kan video. Nah, terus kemudian kita cari filenya.
Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan seleksi bagian hijaunya atau green screen-nya supaya jadi bolong gitu ya, jadi transparan. Caranya di source ini, di source media source tadi, di video tadi itu kita klik kanan lalu pilih filters. Kita klik plus dan pilih color key. Nah, kita adjust similarity-nya, kita geser ke kanan sampai warna hijaunya terseleksi. Nah, supaya lebih halus, kita tambahkan sedikit aja smoothness-nya. Jangan terlalu tinggi di smoothness, karena nanti kalau terlalu tinggi, dia jadi transparan gambarnya. Gitu. Jadi sedikit aja. Oke, sekarang cara barusan ini juga bisa digunakan untuk memberi efek green screen di source kamera utama kita. Oke, hal lain yang perlu diperhatikan adalah di bagian source ini berlaku sistem layer. Jadi, apa yang ada di atas, dia akan menutupi apa yang di bawahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat seperti ini, teman-teman. Jadi, kita punya 3 source tadi, lalu kita kasih green screen, kita kasih chroma key atau color key, sama aja. Lalu kita gabungkan. Nah, penggabungannya ini mengikuti urutan yang ada di source ya. Jadi atas bawahnya ini berpengaruh ya, urutannya ini dibaca dari atas ke bawah. Oke, jadi itulah cara mengatur source pada satu scene OBS. Jika teman-teman menambahkan satu scene lagi seperti ini, maka teman-teman akan mendapatkan satu kolom source kosong yang baru. Nah, perlu menjadi catatan, video capture device hanya bisa digunakan untuk satu scene. Jadi kalau kita tadi sudah input kamera, sudah input video capture device di scene yang pertama, di scene yang kedua ini tidak dapat dideteksi karena dianggap sudah digunakan. Nah, inilah menjadi penyebab kenapa kita juga menggunakan Atom. Tidak hanya menggunakan OBS, karena kita tidak bisa memanfaatkan banyak scene untuk menampilkan kamera yang sama. Sehingga proses transisinya jika kita hanya menggunakan OBS akan terlalu rumit dan memakan waktu. Sedangkan selama ibadah kita perlu mengganti channel-channel dengan cepat ya. Oleh karena itu, kita juga memanfaatkan Atom. Nah, dengan tambahan Atom ini kita tidak perlu men-setting terus-menerus. Kita hanya perlu men-setting sekali di awal, dan selama service kita tinggal switching antara channel yang satu dengan channel yang lainnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya juga, kenapa kok tidak menggunakan Atom saja? Kenapa kok masih pakai OBS? Kenapa kok kamera masih harus lewat OBS? Kok nggak langsung aja dari kamera itu kan keluarnya HDMI, langsung mancap Atom kan bisa. Nah, permasalahannya adalah di Atom Television Studio, syarat untuk sinyal HDMI bisa dideteksi adalah harus memiliki frame rate yang sama dan frekuensi yang sama. Sedangkan output HDMI komputer dan kamera di gereja saat ini tidak memiliki frame rate dan frekuensi yang berbeda. Mungkin di komputer atau kamera generasi yang lebih baru bisa memiliki frame rate dan frekuensi yang sama ya, tapi untuk sementara ini di gereja masih belum sih. Jadi gampangannya itu kita diminta untuk memilih mau menerima komputer saja atau mau memilih kamera saja gitu. Jika kita hanya menggunakan Atom aja. Nah, padahal kan kita perlu dua-duanya. Nah, oleh karena itu, kamera kita masukkan dulu ke komputer supaya hasil keluarannya itu sama-sama komputer gitu. Jadi hasil output HDMI-nya itu dideteksi Atom sebagai komputer. Soalnya kamera ya masuk komputer sih. Ya akal-akalan lah ini ceritanya. Nah, lebih jelasnya nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya mengenai frame rate
dan frekuensi yang sama ini karena pembahasannya akan lebih teknis gitu. Jadi itulah dasar pengoperasian OBS dan Atom Television Studio. Kunci utama dari kedua program ini itu terletak perannya itu paling besar terletak di OBS Studio. Jika teman-teman sudah fasih mengoperasikan OBS, maka tampilan dalam ibadah itu mau diatur kayak gimana aja pasti bisa. Mau dikasih teks di sini, mau pakai mau gambarnya di sini, orang yang mungkin mau di atas atau segala macam, bisa pakai OBS ini. Tinggal sekreatif teman-teman memanfaatkan fasilitas yang ada di OBS. Atom di sini berfungsi sebagai switcher untuk mengganti-ganti apa yang udah kita setting di OBS. Serta Atom ini sebagai backup. Jika terjadi hang di salah satu komputer, Atom ini bisa switching dengan cepat ke komputer yang nggak hang, yang waras gitu. Oke.